program signature itu seperti apa ya Kak? Mungkin agar para pembaca itu didapatkan terkait program signature. Jadi program signature ini adalah program yang dilaksanakan oleh Siameo. Siameo adalah organisasi antar universitas, kerjasama antar universitas di antara ASEAN, di mana untuk memajukan universitas-universitas yang ada di ASEAN ini, terutama di bidang pendidikan. Nah, Siameo ini membuka kesempatan untuk seluruh ASEAN agar kita bisa cultural exchange lah istilahnya antar universitas di berbagai negara. Nah, kemarin itu alhamdulillah dari Siameo itu melaksanakan studi itu di Vietnam dan di Filipina. Jadi mahasiswa mahasiswa dari Filipina dan Indonesia dan Vietnam itu saling berkumpul di salah satu negara. Baik, kemudian jadi terkait tempat itu apakah selalu di Vietnam dan juga Filipina atau bagaimana? Atau ada inovasi lain terkait ini? Untuk tuan rumah negara sendiri itu per tahun itu kan Vietnam. Tahun kemarin itu kebetulan diadakan di Filipina, Indonesia, sama Vietnam. Di Indonesia sendiri itu kemarin ada di Universitas Negeri Semarang. Insya Allah tahun depan ini kemungkinan ada di Indonesia juga, tapi nggak tahu di Malang kah atau di mana. Kemudian dari program signature ini kan menurut saya sangat menarik ya Kak, karena kita bisa belajar terkait budaya dari negara seperti itu. Jadi kalau dari Kak sendiri, apa yang membuat Kak tertarik untuk mengikuti program ini? Oke, kalau yang membuat saya tertarik ke program ini itu karena yang pertama hakim saya dulu ikut ini kan, 2 tahun lalu itu waktu itu. Dan saya waktu diajakin oleh dosen kayak mau nggak mas Tina kalau kayak mau nggak ya karena kayak boleh deh coba aja deh, pengen coba deh pengen pengalaman deh gimana sih ininya. Itu kalau untuk jawaban saya. Tapi kalau misalnya jawaban ininya kayak karena lagi AM terus kayak lumayan sebulan bisa jalan-jalan di orang terus bisa nggak mikirin AM apalah itu ya boleh deh makanya. Nah, kemudian dari kegiatan program signature itu di sana terkait metode pembelajaran atau apa gaya belajarnya dan mereka itu apakah berbeda di Indonesia? Kalau untuk gaya belajar dan metode pembelajaran itu jelas berbeda sekali. Tapi apa yang kita dari mahasiswa Indonesia ini itu justru disuruh bagaimana kita menyampaikan dengan metode pembelajaran yang kita tahu yang dari Indonesia. Nah, kalau mereka sendiri itu lebih kayak ke memang nggak ada ice breaking apa segala macam itu lah. Jadi mereka itu cuma waktu pelajaran cuma 40 menit untuk satu jam pelajaran. Nah, sedangkan kalau kita kan panjang dan banyak kayak harus beginilah, harus begitu, tralala gitu, main-mainnya banyak lah. Kalau di sana itu udah jadi kemarin waktu awal observasi dulu itu waktu selesai salam langsung mulai mereka langsung benar-benar serapi. Tapi justru dari mereka itu jangan pakai metode mereka, pakailah metode yang dipelajari oleh negara masing-masing, oleh kampus masing-masing. Jadi terkait metode itu tergantung negaranya ya Kak? Untuk pertukaran budaya juga Pak. Kemudian kan mungkin bagi saya sendiri kalau misalnya berbeda negara ataupun berbeda kota nih kayak contoh kecilnya berbeda kota itu pasti mengalami culture shock ataupun kaget terkait budaya mereka. Dari Kak Iwan, bagaimana cara adaptasi terkait perbedaan budaya? Kalau khususan banyak khususan. Yang pertama itu khasnya di sana itu adalah jalan kalau kita misalnya mau jalan setapak itu harus sesuai dengan arah jalannya. Jadi misalnya ada yang jalan ke sana, saya sama ke sini. Nah, kalau kita misalnya mau jalan ke sana, kita harus di sini. Kalau misalnya kita mau balik ke sana, kita harus nyebrang dulu ke sini untuk ke sana. Jadi searah seperti itu. Dari searah, tidak benar. Jadi kayak kalau kita misalnya mau putar balik kayak ini kita harus nyebrang dulu balik itu untuk saya pengalaman kayak itu diingatkan sama mereka kayak
soal nyebrang itu benar-benar kayak kita kan selama Indonesia kan motornya kencang-kencang ya, motor mereka tuh pelan-pelan, dan kita nyebrang tuh kayak santai aja kan, kayak kayak hati-hati di sini motornya cepet-cepet ya. Kita orang Indonesia kan, Indonesia lebih cepat dari ini, dan kita bisa nyebrang. Jadi kayak mereka tuh kayak nunggu benar-benar kosong baru nyebrang. Ya. Itu yang kayak ya ada kayak jalan lah. Susah lain mungkin lebih ke apa ya, mungkin dari ideologi sih. Kalau di Vietnam kan aku kira komunis itu adalah sebuah hal yang tabu. Di sana itu benar-benar kayak dibanggakan kayak ke bendera gitu maksudnya. Dan kita di sana ya bagaimana cara mengatasinya ya mau bendera aja, toleransi aja. Tiket pesawat. Terus di sana juga dari pihak universitas sendiri itu mengadakan apa namanya asrama sendiri untuk kita jalan. Jadi kita nggak perlu mencari penginapan atau kos-kosan di daerah sekitar sana. Untuk bantuan sih mungkin hanya seputar itu ya. Kalau bantuan terdekat. Kan sudah selesai mengikuti berbagai kegiatan. Pengalaman berkesan Kak Iqbal selama mengikuti berbagai kegiatan ini apa mungkin bisa dijelaskan biar kita bisa tertarik juga mengikuti. Oke, kalau pengalaman berkesan itu sebenarnya banyak banget ya, apalagi kalau misalnya mau diceritain terkait bonding kita antar orang-orang Indonesia di sana. Tapi kalau misalnya lebih ke arah si teachernya sendiri, aku cukup terharu ya dengan lingkungan di sana. Mereka meskipun sudah terstruktur belajarnya, tapi waktu aku bawa cara belajar yang fun, yang banyak gamesnya, mereka senang, mereka antusias. Tapi waktu di akhir belajar, kayak di akhir hari terakhir aku ngajar, mereka besok masih ngajar nggak? Itu kan kalau misalnya enggak, ini berakhir ya. Mereka semua sedih, mereka semua ya udah tiba mereka meluk aku gitu kan, kayak ya oke, makasih ya gitu ya. Terus akhirnya di situ bulan saat itu mereka kayak main Roblox enggak, kayak tukeran ini ya di Roblox, kita main Roblox. Oh iya. Itu sih yang berkesan, paling berkesan. Itu pastinya membuat kita kayak mereka ini ternyata menghargai kita juga gitu ya Kak. Kemudian setelah mengikuti teacher ini, harapannya di tahun yang akan datang itu kira-kira bagaimana? Mungkin dari mahasiswa di dalam kita atau bagaimana ya kita bisa Kalau untuk mahasiswa di bawah kalau misalnya pengen ikut teacher ini, ikutin aja, misalnya benefitnya enak banget. Terus juga kalau misalnya kalian punya kendala biaya, itu transportasi itu sudah ditanggung sama fakultas. Terus untuk asrama juga udah ditanggung sama universitas sana. Jadi kita udah nggak perlu biaya seperti itu. Terus untuk biaya hidup sendiri, itu jujur kalau untuk biaya hidup 1 juta itu cukup. Jadi kayak biaya untuk 1 bulan kita itu cukup banget. Karena di sana kan kursnya lebih rendah ya. Kalau di Vietnam itu kursnya lebih rendah dari Indonesia. Jadinya kayak itu benar-benar sangat-sangat cukup lah untuk kita hidup di sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sana itu muridnya cuma 14. Muridnya cuma 14 dan bahkan temanku ada yang cuma 4 dan pada kelima. Dan waktu kita cuma dikasih waktu 4 kali ngajar. 4 kali ngajar itu selama 25 hari itu.
ngajar seminggu 2 kali, dan itu sekali ngajar cuma 40 menit, jadi habis ngajar pulang, kayak gitu aja. Dan itu kalau kalian nanti terutama yang mahasiswa yang boleh kan angkatan 2023 ya tahun depan ya. Jadi kalau misalnya kalian ikut AM dan kalian ingin lepas dari AM itu, kayak ini adalah benar-benar surga kalian. Benar-benar kayak ya udah kayak 40 menit ngajar tak selesai sudah. Terus di sana juga kan untuk kendala bahasa juga bakal teranak banget karena ada translatornya juga di kelas. Jadi kayak kita ngomong sekenanya aja pakai bahasa Inggris yang kita pahami aja. Kayak yang penting mereka paham itu udah kok. Ya kalian nggak perlu UKB yang gimana dan melakukan sertifikat UKB itu nggak perlu kan. Terus temanku bahasa Inggrisnya katanya dia sih kurang, tapi karena dia pintar bahasa Inggrisnya gimana, terus kayak murid-murid juga akhirnya paham dalam bahasa tubuh yang dia gunakan, terus ya, karena di murid sana pun nggak paham sama bahasa Inggris. Jadinya kan kita berdua sama-sama nggak paham bahasa Inggris, jadi ya nggak apa-apa. Jadi kalau bisa bahasa Inggris kalian kurang ya nggak masalah. Selain persiapan untuk bahasa, kita harus bisa bahasa Inggris. Setelah kita harus menguasai bahasa Inggris. Kemudian selain itu syarat apa saja sih Kak yang harus kita capai untuk bisa mengikuti program speaker ataupun lulus program speaker ini? Nggak ada syarat apa segala macam. Jadi cuma kemarin maksudnya mau kayak oh iya boleh, sudah itu kan semua berkas-berkas yang harus dikirim aja. Jadi kayak udah kayak buat ini proposal dan ya udah rencananya di sana bakal ngapain, sekarang ambil bakal ngapain. NAB juga cuman ya udah tinggal pakai AI juga masih bisa. Gitu kan. Terus udah selesai, kita kumpulin lolos udah pasti lolos. Jadi benar-benar nggak ada perlu persiapan yang kayak gimana gitu, kayak kalau IPK minimal segini lah, misal kambing lah, Itu saja yang bisa saya kulik terkait program speaker. Dan pertanyaan terakhir nih Kak, harapan untuk majalah Expomed tahun selanjutnya agar kita bisa meningkatkan majalah Expomed. Untuk harapannya mungkin lebih ke arah aku penasaran sih gimana kalian menarik minat pembaca, apakah topik-topik yang akan datang ini akan ada topik-topik yang baru, terus juga kan khusus di Expomed ini kan ciri khasnya itu ada di games saya yang mendapat hadiahnya itu. Nah itu aku penasaran kayak apa ya kira-kira hadiah di tahun ini, terus kayak